Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya di Real, dan di video kali ini kita akan membahas market review yang peluang apa yang bisa diambil pada minggu ini ya teman-teman. Nah, untuk market review kali ini kita nggak bikin live ya karena saya ada agenda yang tidak bisa apa tidak bisa di cancel ya untuk sore nanti, pada malam nanti jam 19.30, sehingga mau nggak mau kita buat market reviewnya dalam bentuk video dan kita rekam seperti ini ya. Semoga hasilnya sama aja karena toh teman-teman akan menonton videonya juga gitu. Nah, untuk market review pada kali ini, seperti biasa sebelum kita terjun, kita akan bahas dulu apa yang sudah terjadi di minggu lalu, market review sebelumnya, dan bagaimana dampaknya gitu ya di market review kedepannya. Kita akan review dulu market review minggu lalu. Nah, ini salah satu plan kita itu sudah berhasil sangat sukses, yaitu buy area di 43.800, kemudian target profit di 48.000. Jadi ini trade-nya lihat yang garis putih yang kedua ya. Jadi waktu itu kita punya dua buy area. Pertama ada di 45.000, kalau tembus kemudian di bagian bawahnya lagi di 43.000. Kemudian 43.000 ini disentuh, 43-44 ya tersentuh, dan market bouncing back ke atas perlahan-lahan sampai tembus target profit sell area kita di daerah 48.000. Nah, jadi ini sebenarnya kita udah profit waktu itu, kita dapat 3,57 ya, atau 357% untuk plan yang pertama. Nah, untuk target kedua di minggu lalu kita udah bahas bahwa jangka panjangnya sebenarnya ngejar ke sampai 57 ya, sampai 57. Jadi kita lihat aja apakah ini akan 157 atau enggak. Tapi buat teman-teman yang kemarin udah jual di daerah 50.049 itu ya udah dapat 370% ya. Bahkan saya lihat di grup ada yang share profit sampai 870% dan lain-lain gitu, karena ngikutin market review yang ada gitu ya. Kalau nggak salah Mbak Ira ya. Jadi buat teman-teman yang udah ngikutin dan berkali praktek, keren banget, profitnya sangat mantap. Dan artinya teman-teman sekarang bisa ngikutin lagi market reviewnya, dan buat teman-teman yang kemarin nggak sempet praktek bisa segera belajar dan berani untuk terjun praktek juga ya teman-teman. Nah, oke, jadi sekarang kita akan bahas market review yang sekarang ini. Untuk market review yang sekarang sebenarnya jauh lebih menarik ya, karena kita terus trending. Jadi market itu sesuai yang saya bilang di minggu lalu, trennya itu sudah naik. Trennya udah naik ya teman-teman. Karena kita tahu tren mulai naik itu mulai di break di daerah 37-35 ini. Setelah 35 break di bawah sini, kemarin kita nggak pernah lihat lagi ada harga turun ke daerah best buy atau supply and demand di 35. Nah, kalau supply and demand itu nggak langsung disentuh dan menumpuk gitu ya, itu artinya sebenarnya salah satu ciri bahwa market akan trending naik ke atas. Nah, kemudian ini juga resisten sebelumnya di sini ya. Kita lihat nih di daerah 36.000 ini resisten, di break, kemudian jadi support sekarang di 36 lagi, kemudian nyentuh lagi daerah 37-36, lalu naik lagi ke atas. Jadi ini pola yang akan terus berulang. Lihat, resisten akan selalu jadi support. Sekarang di sini daerah resisten di daerah 42 ditembus, di break. Lihat apa yang terjadi setelah ditembus, langsung di retest lagi, sekarang jadi support, baru balik lagi. Nah, ini juga akan kejadian lagi. Lihat daerah kuning, ini resisten di daerah 48, di break langsung pada kemarin gitu ya, atau hari ini. Lihat 48.000 jam 7 malam kemarin kesentuh lagi di 48.000, retest, naik lagi ke atas. Jadi polanya itu udah simple banget ya teman-teman. Untuk melihat market uptrend itu akan selalu terjadi banyak support, resistance, retest. Dan ini adalah salah satu ilmu yang kalau teman-teman ngikutin kelas advance ya, yang market structure, buat teman-teman yang udah ikut kelas market structure harusnya udah paham ya mengenai ini, daerah reaksi dan mengenai market structure. Jadi harusnya sudah tidak asing dengan materi ini dan udah kelihatan gitu bahwa kita udah market trending naik. Jadi udah ciri-cirinya udah kelihatan dari sana. Nah, jadi saya ingin menegaskan lagi bahwa market itu sekarang trendingnya sudah up. Jadi akan lebih banyak trading long dibandingkan trading short untuk jangka saat ini gitu. Nah, jadi setelah kita tahu bahwa trennya itu naik di daerah 48.000 ini sudah terjadi retest.
Artinya kita sudah punya buy zone yang terbaru ya teman-teman. Buy zone terbaru kita ada di daerah 48.000 ini untuk sementara ya. Daerah kuning ini akan menjadi daerah buy zone. Jadi tadinya sell zone, sekarang sudah berubah menjadi buy zone. Nah, tapi Mas, kan kita tahu nih apa misalkan market udah bakal bergerak naik terus gitu Kak. Apakah kita masih punya kesempatan untuk beli gitu ya? Misalkan masih punya kesempatan untuk beli di bawah sini gitu. Kayaknya kan dia mau langsung naik ke atas gitu. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya yang sering ditanyakan. Teman-teman harus bisa membedakan kalau market mau naik bukan berarti kita harus beli sekarang juga gitu. Ada dua apa ya? Itu dua konsep yang berbeda. Kita tahu market mau naik bukan berarti saat ini juga adalah titik beli yang terbaik meski kita tahu dia mau naik gitu ya. Karena tetap aja ada yang namanya resiko. Resiko dia bisa turun gini. Ya, kalau turunnya ke sini ya bagus gitu. Tapi kalau jebol ke bawah, fake out bisa aja gitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh apa ya, nggak boleh terlalu over PD gitu, over confident bahwa meski kita tahu trennya ini naik dan kita tahu market mau naik ke atas, ada harga yang kita target misalkan di daerah 57.000 kan next targetnya, itu bukan berarti kita bisa langsung buy di sini gitu ya, nggak segampang itu gitu, tidak segampang itu. Market mau naik oke, satu satu hal gitu ya, tapi hal yang kedua adalah buy zone-nya di mana gitu kan. Itu yang saya pengen tekankan ke teman-teman karena apa ya, saya sering dapat curhatan gitu ya, mereka udah tahu gitu untuk arahnya naik turunnya tapi eksekusinya jelek gitu, ya itu sama kayak misalkan teman-teman punya bayangan gitu ya, kita punya ide tapi waktu dituangkan idenya kok nggak sebagus di otak kita gitu ya. Nah, itu sama dalam trading gitu ya. Kita punya gambaran jelasnya gitu ya di bayangan. Market kayaknya mau ke atas gitu. Tapi eksekusinya jelek waktu kita beli gitu kan. Kenapa gitu? Karena belinya ngasal gitu. Nah, jadi ini saya tegasin kembali biar teman-teman lebih rapih lagi dalam eksekusi trading gitu ya. Karena memang yang banyak dibahas di kelas itu kan lebih ke cara membaca arah. Dan itu saya rasa saya udah berhasil mengajarkannya ke teman-teman bagaimana membaca arah market. Cuman kalau soal eksekusi itu harus banyak praktek gitu ya. Nah, makanya tugas saya di sini membimbing teman-teman dalam prakteknya, terutama dalam market review adalah gimana biar eksekusinya rapi. Karena kalau nggak gini, teman-teman nggak akan survive dalam trading 5 tahun ke depan. Gitu ya. Ingat, karena kan patokan trading itu kalau bisa trading 5 tahun berturut-turut dan berhasil, artinya kita sudah lolos sebagai seorang trader. Nah, jadi tugas saya adalah memberi fondasi-fondasi itu kepada teman-teman. Balik ke eksekusinya, sekarang kita punya buy zone di sini. Gitu ya, buy zone sementara ada di sini. Apakah buy zone di sini akan disentuh? Misalkan dia akan begini, baru naik lagi ke 57, bisa jadi ini harapan kita. Jadi harapan kita sebetulnya membuat seperti ini. Tapi apakah ini tidak terjadi? Dan bisa malah langsung ke opsi yang kedua, langsung begini gitu misalkan. Ya nggak bisa juga, nggak masalah gitu ya. Nah, kalau memang posisinya dia akan memilih jalur yang kedua, maka kita harus siapkan entry untuk retracement. Jadi kalau dia langsung naik, kita entry-nya langsung di retracement-nya. Jadi karena satu saat pasti akan ada retracement gitu ya. Nah, di retracement itulah yang kita akan melakukan pembelian. Jadi entah nanti di sini, kita kan belum tahu ya nanti belinya seperti apa. Ada supply and demand atau enggak gitu. Atau misalkan agak ke bawah gitu ya. Jadi pasti ada kesempatan beli yang kedua. Karena kalau teman-teman beli sekarang di sini itu telat gitu ya. Buy zone terbaik adalah tadi di sini. Ini udah lewat jam 7 malam dan jam 11 sampai jam subuh pagi gitu ya. Udah lewat teman-teman untuk buy zone-nya. Nah, sekarang kita akan melihat buy zone dan target-target selanjutnya karena kita tadi udah bahas arah ya. Arahnya udah. Sekarang action-nya untuk minggu ini. Untuk membahas actionnya kita akan langsung aja bikin di monthly level-level yang kunci ya dan ideal. Langsung aja kita ke monthly. Ke line kok line chart candlestick. Langsung aja ke magnet
dan tandai daerah-daerah monthly closing opening. Monthly opening di 41 kita tandain ya, karena ini masih dekat juga dengan kita. 57 ini target, ini adalah monthly opening di bulan Mei. Kemudian monthly open juga di 58 kita tandain ya. Ini di bulan April. Monthly high di 59 juga kita tandain. Ini dekat-dekat semua sih, nanti pasti hasilnya kita lihat aja. 47 kita tandain. 45 kita tandain ya di 45. Kemudian di 37 harusnya kita tandain ya, tapi kejauhan. Karena harga sekarang di 50.000 ya. Udah beda 13.000 dolar, jadi nggak usah kita tandain. Sekarang kita ke weekly. Kemudian tandain weekly open untuk minggu ini. Jangan lupa warnanya diganti. Warna biru aja. Ini untuk weekly open. Weekly high minggu lalu 49 nggak usah kita tandain. Jadi weekly open aja. Sama weekly open minggu lalu di 47 udah ketandain ya. Nah, kemudian masuk ke line chart. Cek lagi daerah support resisten yang belum ditandain di di minggu-minggu lalu. Nah, kebetulan ini ada support ya, sama dengan weekly open kita di 49. Kemudian hampir semua pantulan di sini ada sih di 38 ini. Tapi kita nggak tandain ini support resisten yang di sini. Kenapa? Karena ini kejauhan dengan harga sekarang. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau ditandain, hanya akan kejauhan. Gitu. Jadi minggu depan paling kita udah bikin garis baru juga gitu. Tidak relevan. Sekarang masuk ke 4 jam, langsung masuk ke candlestick. Dan kita akan amatin movementnya. Nah, untuk buy zone tadi terbentuk itu dari hasil perilaku candlestick yang ada di sini. 4 jam. Ya, jadi itu makanya tadi ada muncul buy zone itu di situ ya, teman-teman. Munculnya. Gara-gara dari mana? Dari situ. Sekarang ke candlestick. Nah, kira-kira kayak gini untuk buy zone sementara. Atau nggak kita tarikin aja ke garis biru sekaligus. Nah, kayak gini ya untuk buy zone sementara. Kemudian kita ada buy zone lagi kedua di bawah daerah sini untuk buy zone kedua. Kalau jaga-jaga di 48 ini tembus. Kemudian untuk target terdekat memang langsung ke 57 ya. Jadi nggak ada nggak ada bouncingnya gitu, nggak ada resisten sementara di antara ini. Jadi kita ada jarak 12% ini tanpa resisten. Makanya perjalanan ke atas ini bakal menarik nih. Apakah langsung gitu ya tembus saja langsung naik 13% market, ataukah bakal ada pemantulan kira-kira kayak gitu. Nah, untuk plan sekarang kita akan bahas karena kita udah punya buy zone dan sell zone-nya, jadi nggak terlalu banyak berubah ya teman-teman dengan chart yang tadi. Untuk buy zone kita jelas punya daerah beli di daerah 49. Ini bisa tempat titik 1 ke sini. Kemudian nanti naik ke atas sini. Ini plan 1 kita untuk market pada minggu ini. Ini plan 1. Kemudian plan 2 adalah bagaimana kalau dia naik langsung tanpa retrace, baru dia retrace. Nah, di sini baru kita lakukan pembelian, baru dia naik ke atas. Nah, cuman yang saya kurang suka dengan gaya yang kayak gini adalah penggunaan stop lossnya nanti nggak jelas. Jadi waktu retrace, pasang stop lossnya di mana gitu kan? Itu yang biasanya saya kurang suka sih. Ini plan kedua. Tapi biasanya yang kemungkinan terjadi adalah saat naik begini, retrace, naik lagi. Nah, ini retrace lagi. Ntar saya bikin pakai warna yang beda deh. Biar nanti teman-teman nggak pusing dengan plannya gitu. Set, naik, retrace, naik lagi. Ganti dulu warnanya jadi warna merah. Ya. Kemudian turun lagi.
Nah, baru dia perlahan naik seperti ini. Kayak gini. Ini plan yang kedua. Nah, kalau seperti ini, kita actionnya di titik X ini. Jadi nunggu retrace naik. Nah, di daerah X ini, baru kita beli lagi untuk buy zone-nya. Jadi stop loss-nya udah jelas nanti kalau di 52 misalkan gitu ya. Ini kan kita hanya sebagai jalur ya. Jadi teman-teman jangan lihat patokan harganya, tapi patokan pattern-nya. Pola ini emang bisa terjadi mas, yang merah ini bisa. Lihat aja yang ini nih. Market naik ke atas. Turun apa? Jadi buy zone-nya kan sebelumnya ada di 41 ya. Buy zone-nya 41. Kemudian naik ke atas. Market nggak turun lagi ke 41. Sempat turun di 44, tapi langsung naik. Nah, waktu turun lagi ke daerah 44, baru kita buy. Jadi di sentuhan kedua, ingat, sentuhan kedua. Nah, ini sama nih. Sentuhan pertama ini jangan langsung beli, karena ini baru nandain, oh ini buy zone baru. Nah, waktu turun lagi ke sini, ke 52 lagi, misalkan nanti di 52, baru kita melakukan pembelian. Baru pasang target di 57. Gitu. Jadi ini dua plan ya yang menarik. Ada skenario merah, putih, ya. Buy zone-nya kurang lebih kayak gini. Kemudian skenario ketiga adalah kalau turun. Kalau turun, berarti kemungkinan kita akan begini, turun, lalu set, mungkin ada banyak perlawanan di sini, lalu turun ke 45. Ini jadi ada 3 skenario yang saya akan sharing pada teman-teman. Saya sih lebih mendukung yang putih ya, skenario putih ini yang paling ideal. Ya, tapi kita berdoa aja dapatnya yang mana. Kalau dikasih yang merah ya udah, kalau dikasih yang hijau juga ya udah. Ya, paling overall itu aja sih yang pengen saya sharing biar market reviewnya nggak kelamaan juga. Kira-kira kayak gini aja, dan sampai jumpa di market review minggu depan, dan saya tunggu ya teman-teman hasil profit ya ataupun hasil tradingnya apapun. Kita sharing di Discord apa yang bisa diperbaiki lagi, dievaluasi lagi.